Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah lima umrik wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Ba'd semua sebagai momen silaturahmi di antara kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat ring salam kalau kita sanjungkan kepada penghulu alam, yaitu Habibul Kiram Sayyidina wa Maulana Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi telah banyak disampaikan oleh guru kita, ya, Ustaz Toha juga. Mudah-mudahan terus istiqomah, ya, sehat, panjang umur. Pada malam hari ini kita sudah masuk tanggal berapa sebenarnya? Tanggal 10 Oktober ya. Kalau Rabiul Awal ya 3 ya, sudah masuk tanggal 3 Rabiul Awal. Di mana pada bulan ini menjadi bulan yang istimewa. Kenapa? Karena bulan ini terdapat satu tanggal yang menjadi kelahiran manusia agung, yang kelahirannya bukan hanya dinantikan oleh seluruh penduduk bumi, tetapi kelahiran beliau adalah rahmatan lil alamin, yaitu Habiban al-Kiram, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit saya berbicara tentang maulid. Ada yang bilang maulid, ada yang bilang maulud, ada yang bilang mulut, gitu ya. Mana yang benar gitu ya? Ya sebenarnya nggak ada yang salah. Maulid isi makam berarti tempat kelahiran. Maulud isi maf'ul yang dilahirkan, gitu ya. Mulut ya sama aja. Yang salah apa? Mulut yang salah. Kalau mau maulid, mau sedekah, mulut lain selamat bid'ah. Nah ini yang bahaya. Ya. Apa-apa bid'ah ya, masya Allah. Baik. Pertama, saya tarik kisah dulu ke belakang. Di mana 2000 tahun sebelum Allah ciptakan alam semesta, terlebih dahulu Allah ciptakan nur Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akan menjadi sebuah pembahasan yang sangat menarik sebenarnya. Kalau kita bahas pada malam hari ini saya yakin tidak selesai, ya. Kenapa? Karena yang pertama ini luar biasanya, sampai dikatakan dalam sebuah riwayat sebelum Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, alam semesta beserta isinya, tapi nur Nabi Muhammad sudah terlebih dahulu Allah ciptakan. Bahkan ketika Nabi Adam menginginkan seorang pendamping hidupnya, ya, maka diciptakan dari tulang rusuknya, yaitu Siti Hawa. Dan ketika sudah ijab qabul, ini kan yang menjadi maharnya kan adalah antusolla bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau mahar di surga emas sudah banyak, Pak. Betul enggak? Atap emas, bawah emas, pohon emas. Nggak laku emas di surga. Apa kemudian? Diperintahkan untuk berselawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat, ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah. Ini masih belajar anak TK yang bisa semua. Abdul. Ternyata Abdullah ini punya julukan adalah Misbahul Haram. Misbahul Haram. Apa artinya? Misbahul Lampu Al-Haram, Masjidil Haram. Kenapa beliau ini dijuluki sebagai Masjidil Haram? Yang pertama, ada sebuah riwayat bahwa ketika pada malam hari Abdullah keluar rumah,
dan dia berjalan di pelataran Masjidil Haram, maka Masjidil Haram yang tadinya gelap berubah menjadi terang benderang lantaran nurnya baginda Rasulullah yang terdapat pada wajahnya. Masya Allah. Singkat, dia punya ibunda namanya Siti Aminah. Kalau kata orang Bojong itu, Aminah itu nggak cakep, nggak terlalu cantik, jelek ya, sedang gitu. Kata orang Arab begini, cakepan juga gua, gitu kalau bahasa kita. Itu yang dipilih kenapa Aminah? Inilah qadarullah, ketetapan Allah. Ya, ternyata setelah dipinang ini Siti Aminah oleh Abdullah, dan ketika duhul malam pertama, ini Masya Allah, disinilah awal proses perpindahan cahaya Nabi Muhammad yang tadinya di ayahandanya sekarang dipindah ke ibundanya. Habis malam pertama, besok pagi Aminah keluar rumah. Apa kata orang-orang Arab? Para gadis bilang, Masya Allah, ternyata Aminah cantik ya. Tadinya dia bilang biasa-biasa saja. Kenapa? Karena setelah malam pertama itu tepat sekarang cahayanya baginda Rasul yang tadinya terdapat di ayahandanya sekarang sudah tepat di wajahnya Siti Aminah. Masya Allah. Singkat ya, 6 bulan dalam kandungan siapa wafat? Ayahandanya. Jadi Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan yatim bapak ibu. Ya, ini Masya Allah. Dalam riwayat dikatakan kebanyakan kalau ibu lahir apa ngandung itu ada istilah ngidam ya, yang ngidam. Tapi Siti Aminah dalam riwayat dikatakan nggak ngidam. Nah kayak kebanyakan orang hamil gimana sih? Nah ketika tepat 9 bulan maka disinilah ya detik-detik kelahiran baginda Rasulullah dikatakan dalam sebuah syair. Rahatil atyar tashadu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi. Sesungguhnya burung-burung ketika malam dilahirkannya baginda Rasulullah di burung-burung berkicau bernyanyi tepat di atapnya rumah Siti Aminah. Burung-burung bernyanyi, bidadari berseri. Masya Allah. Jadi kita baru ngebayangin aja indah banget kayak gitu ya. Ini baru ngebayangin kita indah banget. Bahkan turun para bidadari dari surga. Kenapa? Karena ketika Nabi Muhammad hendak dilahirkan, ini Siti Aminah dalam keadaan sendiri, tidak ada orang yang menemani. Suami sudah meninggal, kakeknya sedang tawaf di Masjidil Haram. Ya, ini Masya Allah ya. Tapi Allah membahagiakan hati Siti Aminah dengan apa? Yang pertama diturunkan ya Siti Asia. Siapa Siti Asia? Istrinya Raja Fir'aun. Turun untuk menenteramkan hati Siti Aminah. Dan kedua turun juga siapa? Siti Masito. Siapa Siti Masito? Wanita yang sangat teguh pendiriannya, di mana anak-anaknya dimasukkan ke dalam bejana besar, dimasukkan kuali, digoreng demi mempertahankan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian turun lagi Siti Maryam. Siapa Siti Maryam? Ibundanya Nabi Isa. Ini ada kisah. Ada orang nggak punya suami tapi punya anak, Siti Maryam. Ada anak punya emak nggak punya bapak, namanya Nabi. Tapi kalau akhir zaman ada orang aku punya anak nggak punya laki, percaya apa kan? Lagi viral wah, gue mah tidak bisa Siti Maryam, nggak perlu bapak. Masya Allah. Makanya kan kalau 17 Agustus itu kan sebenarnya kalimat kurang tepat Pak. Panjat pinang. Panjat pinang. Yang benar itu apa? Apa sih panjat pinang? Dipanjat dulu baru dipinang. Ini kan salah. Ya, yang betul dipinang dulu baru dipanjat ya. Gitu. Dipanjat pinang. Ya, dipanjat dulu. Ketangkap hansip, belendung baru
Awas ya, hati-hati pikirnya nih, kadang-kadang orang nyamain aja antara anak yang lahir sebelum akad nikah di luar nikah sudah hamil duluan dengan orang yang memang hamilnya itu melalui akad pernikahan dulu. Kadang-kadang sekarang benar bisa main jadi dia anggap itu anak dia, padahal hamil sebelum nikah. Ini kan bahaya. Yang pertama nanti binnya ribet. Itu nggak bisa pakai bin bapaknya, walaupun setelah hamil nanti orang tuanya nikah loh. Ya, ini kan sering terjadi di sekitar kita. Jadi ada orang maaf melakukan hubungan suami istri sebelum menikah. Akhirnya misalnya kena hansip lah ya. Hamil 2 bulan, 3 bulan, akhirnya mau kawin nih, nikah ya. Nah ini hati-hati Pak, anak ini masuknya di luar nikah, maka nanti jatuhnya bukan lagi mahram, jatuhnya ajnabi orang lain. Kalau nanti anak perempuan, ya anak perempuan berarti ketika nanti bersentuh dengan kulit bapaknya batal wudunya, jangan disamakan. Kalau dia laki-laki ketika nanti bersentuh dengan kulit ibundanya batal. Hak waris pun nanti awas nggak dapat kesian ya. Kalau kita kan sekarang disamain aja ya. Yang penting boleh nikah kan gitu ya. Ini masuk. Baik, nanti itu terlalu jauh lah kita bahas. Ya. Baik. Itu Siti Maryam. Dan kemudian apa? Para malaikat turun. Ya dijaga ketat itu rumah Siti Aminah, jangan sampai iblis masuk di situ. Ya. Riwayat dikatakan Siti Aminah ketika melahirkan Nabi Muhammad itu tidak keluar darah sedikit pun, nggak ada darah nifas, ya nggak ada. Bahkan ya, dalam kisah dikatakan lahir dalam keadaan bersujud dengan tali pusat sudah terpotong, sudah disunat. Ya. Samita lahir disunat. Bulu mata sudah tersipati. Oh masya Allah. Namanya pun langsung sudah dipesan Ahmad wa Muhammad. Ini masya Allah. Subhanallah ya. Masya Allah. Dalam kitab Nabiul Huda wa Rahmah dikatakan nih, mungkin kita belum pernah ketemu Nabi, tapi dalam kitab ini dijelaskan tentang ciri-ciri fisik daripada tubuh baginda Rasulullah. Yang pertama, baginda Rasul punya badan tinggi tapi tak terlalu tinggi, abang. Kalau ada orang tinggi 3 meter gitu ya, jelek dilihatnya gitu ya. Ada yang pendek-pendek banget, jelek juga dilihatnya. Ya, tapi Nabi Muhammad itu nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek, sedang. Yang kedua, Nabi Muhammad punya kulit putih tapi nggak putih-putihan. Kan ada orang putih, bintik-bintik merah, kayak orang bule gitu ya. Jelek kan jadinya, betul nggak? Ya, tapi Nabi Muhammad putih merona, cakep dah pokoknya. Terus apa lagi, Nabi Muhammad punya bibir melengkung seperti huruf Nun. Ya, bibirnya melengkung seperti huruf Nun. Kita menjebel semua. Ya, berjedingut kita bibir. Nabi Muhammad bibirnya pelipis melengkung seperti huruf Nun. Giginya putih rata. Sampai sini dah. Sampai sini aja saya bahas kira-kira bagaimana Nabi Muhammad. Ganteng apa kira-kira? Ganteng nggak kira-kira Nabi Muhammad? Baru segini saya jelaskan kira-kira ganteng Nabi Muhammad. Jadi kalau kita sekarang punya idola selain Nabi Muhammad, ini tanda tanya besar. Kalau sekarang idola kita macam-macam, ya Messi, Ronaldo, Andin, Aldebaran lewat Nabi Muhammad. Ya, Masya Allah. Ya, sekarang anak-anak kita ini pada salah idola. Kenapa? Karena belum kenal Nabi Muhammad. Ya, tutur katanya lembut, ya, rambutnya bergelombang panjang, panjang, bergelombang. Ini kita sunnah Rasul. Kalau kurang bergelombang kesana kan, ya, agak digelombangin dikit, gitu. Karena Muhammad itu nggak lurus, kita bergelombang. Maka sekarang kan mereka pada digondongin rambutnya gelombang-gelombang, itu sunnah Nabi. Cuman pada keramas ya pesan saya. Wow, rambut panjang, keluar kutu bisa. Ya, diurus rambutnya. Kalau Nabi makan wangi enak. Ya Nabi mah dikatakan dalam kitab Maulid Syaraful Alam, ya miskiwati bi assalam. Sesungguhnya aroma tubuh baginda Rasulullah melebihi wangi daripada minyak misik dan minyak kasturi. Jadi Nabi Muhammad duduk di hadapan kita, diibaratkan dia pergi beberapa kilometer meninggalkan kita, wanginya masih ada di sini.
Nabi Muhammad tanpa minyak wangi. Bahkan dalam riwayat kenapa Siti Aisyah sampai usia 40 tahun nggak ada keriput di wajahnya? Dalam riwayat ternyata Siti Aisyah itu sering tabarukan dengan keringat Nabi Muhammad. Ya. Kenapa Nabi Muhammad kalau habis berjihad, pulang dari bisnis, pulang dari berjihad, pulang dari dakwah, itu Nabi Muhammad tidur, itu Siti Aisyah itu apa ngelapin. Ada yang dalam riwayat tabarukan sampai diperes tuh keringat Nabi dimasukkan ke dalam gelas, ya, diminum. Bahkan ada juga dia tidur, ada yang mengatakan Siti Aisyah sering tidur di ketiaknya Nabi. Jadi kalau tidur ketiak Nabi itu langsung netes dari ketiak Nabi, netes ke muka Siti Aisyah. Dan inilah yang menyebabkan Siti Aisyah nggak ada keriput di wajahnya karena sering kena cipratan keringat dan baginda Rasul. Ada ibu gak sih? Ada ibu gak? Bu, bapak, begini pak. Kalau pada pengen istri kita awet muda, mukanya nggak ada keriput, bukan rajin bersama. Bu, rajin tidur di keteng suar. Insya Allah ya, insya Allah uwe. Ya beda. Kita mau keringat Nabi mau disamain, masya Allah. Itu luar biasa ya. Makanya ya ini luar biasa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut dong ya. Ini masih panjang. Masih di kisah Nabi nanti belum. Ini belum masih sedikit gitu ya. Sayyid Alwi bin Muhammad Al-Maliki mengatakan bahwa 10 hijab cahaya ketampanan Nabi Muhammad Allah tutup dalam dunia ini. Tetapi 10 hijab cahaya Nabi Yusuf telah Allah buka dalam dunia ini. Makanya kalau berbicara kaula Imam Al-Ghazali kalau diibaratkan ini namanya walaupun sebenarnya kulluhum min nuri Muhammad gitu ya. Tapi kalaupun ada pembagian Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa setengah ketampanan dunia Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Seperempat ketampanan dunia Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan seperempat ketampanan lagi Allah bagi-bagi buat alam semesta. Jadi kita mah semua capretan gitu. Satu hak ya banyak. Nah, jadi Nabi Muhammad itu setengah ketampanan dunia. Tapi pernahkah coba antum pernah baca sejarah Nabi Yusuf yang hanya seperempat ketampanan dunia, bagaimana kurang tergila-gilanya Siti Zulaikha. Sampai Siti Zulaikha membuat satu sayembara, dikumpulkan para gadis Nabi Yusuf diumpetin ke dalam kamar. Apa? Gadis tersebut dibuat satu sayembara, membuat makanan di tengah meja hidangan, disiapkan buah-buahan, disiapkan sayur mayur, dan ketika para gadis itu lagi asik motong cabai, motong sayuran, motong wortel, tiba-tiba Nabi Yusuf langsung dikeluarkan sama Siti Zulaikha dari kamarnya. Apa yang terjadi? Para gadis pada saat itu semua gagal fokus. Yang dipotong bukan lagi sayur mayur, bukan lagi buah-buahan, tetapi jari jemari mereka sendiri. Masya Allah. Ini baru seperempat ketampanan dunia. Tapi aku pernah mendengar gak Bang Rian? Pernah mendengar gak Nabi Muhammad yang dikatakan setengah ketampanan dunia, bahkan kulluhum min nuri Muhammad, sampai ada kejadian seperti Nabi Yusuf? Pernah dengar? Pernah dengar belum? Belum. Kenapa? Karena cahaya hijab Nabi Muhammad Allah tutup dalam dunia ini. Nanti di surga bakal dibuka sama-sama. Karena dulu pernah kejadian. Jadi ketika cahaya ini masih berada di ayahandanya, yaitu Abdullah. Ini Abdullah pernah pernah keluar rumah. Dalam riwayat saya pernah baca keterangan puluhan gadis melihat Abdullah pada saat itu mati secara mendadak. Lantaran takjub dengan ketampanan Abdullah. Padahal bukan Abdullah yang tampan, tapi cahaya Nabi Muhammad yang berada di wajahnya. Mati. Coba sekarang, ada nggak anak sekarang saking gantengnya, ada bocah perempuan nongkrong lewat mati kemudian ada. Wah, sekarang wow, gitu. Tapi ini mati mendadak. Makanya pas kejadian inilah ditutup cahaya hijabnya cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tutup Allah Subhanahu wa taala. Ya sallallahu alaihi Muhammad. Ya mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, nanti bisa dilanjutkan ya tentang sejarah indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.